Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herosanto, saya dari program studi PJJ Informatika. Pertemuan ini saya peruntukkan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Data. Untuk judulnya saya ambil paper yaitu Analisis Keamanan Komunikasi Data di Jaringan Kendaraan atau VANET. Lanjut. Nah, latar belakang paper ini, jadi jaringan kendaraan atau VANET merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam teknologi nirkabel. VANET adalah jenis khusus dari Mobile Ad Hoc Networks atau MANET yang melibatkan kendaraan sebagai node atau router untuk bertukar pesan antar kendaraan atau dengan infrastruktur dengan menggunakan standar komunikasi 802.11p. VANET memungkinkan koneksi antar kendaraan dalam jangkauan 100 hingga 900 meter, mendukung komunikasi kendaraan ke kendaraan atau P2V dan kendaraan infrastruktur atau P2I tanpa memerlukan infrastruktur yang tetap. Nah, masalah umum dan khusus dalam komunikasi data VANET. Yang pertama, untuk masalah umum, komunikasi data VANET menghadapi tantangan seperti mobilitas tinggi yang menyebabkan seringnya perubahan topologi jaringan dan kebutuhan untuk komunikasi data yang real time dan handal. Masalah khusus, ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data, seperti serangan pemalsuan pesan, penyamaran node, dan serangan privasi, dapat menyebabkan gangguan serius dalam sistem komunikasi kendaraan. Lanjut. Nah, tujuan dan usulan solusi pada paper ini untuk VANET, yang pertama, tujuan utama VANET adalah untuk meningkatkan keselamatan. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan keselamatan jalan dan memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi pengemudi dan penumpang sejalan dengan tujuan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS. Berbagai inisiatif penelitian seperti Cooper's, Fish, SafePort, Prevent, Wave, dan ASP telah dilakukan di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mewujudkan ITS dan mengimplementasikan VANET. Nah, untuk solusi yang di paper ini adalah solusi keamanannya. Mereka pakai algoritma kriptografi, skema tanda tangan kelompok, dan infrastruktur kunci publik untuk memastikan autentikasi, integritas, dan kerahasiaan dalam komunikasi di data VANET. Implementasi solusinya itu menggunakan enkripsi dan deskripsi data, protokol autentikasi, serta algoritma deteksi serangan seperti deteksi kendaraan berbahaya DMV dan deteksi outlier. Landasan metode yang ada, protokol keamanan komunikasi data VANET, yang pertama ada autentikasi, ada integritas, dan kerahasiaan, serta ketersediaan. Jadi, solusi yang diusulkan adalah memberikan algoritma ya untuk keamanan. Lanjut ya. Untuk keunggulan VANET itu sendiri, VANET adalah aplikasi dari MANET tetapi memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat diringkas sebagai berikut. Nah, yang saya tampilkan ini adalah keunggulan-keunggulan dalam karakteristik itu. Jadi yang pertama adalah ukuran jaringan yang tak terbatas. VANET dapat diterapkan untuk satu kota, beberapa kota, dan untuk negara. Yang kedua, pertukaran informasi yang sering, komunikasi nirkabel, kritis waktu, energi yang cukup, perlindungan fisik yang lebih baik. Itu keunggulannya. Nah, ini algoritma kriptografi yang merupakan usulan dari paper ini. Ada availability, ketersediaan, ada autentikasi, ada integritas, ada autentikasi, ada non-repudiasi. Oke, lanjut.
Nah, hasil analisis yang diperoleh dikaitkan dengan parameter keberhasilan. Jadi, analisis data untuk konteks komunikasi data mencakup evaluasi protokol keamanan berdasarkan parameter autentikasi, verifikasi identitas-identitas yang berkomunikasi, kerahasiaan, melindungi data dari hak akses yang tidak sah, integritas, menjamin bahwa tidak ada dimanipulasi selama transmisi, ketersediaan, memastikan bahwa layanan komunikasi data selalu tersedia untuk pengguna yang sah, non-repudiasi, mencegah pihak yang berkomunikasi menyangkal bahwa mereka telah melakukan suatu komunikasi. Hasil dari implementasi dalam bentuk keluaran sistem seperti grafik atau tabel. Jadi sebenarnya paper ini tidak memberikan hasil implementasi spesifik ya dalam bentuk grafik atau tabel, tetapi merangkum temuan dari berbagai studi yang menunjukkan efektivitas dan keterbatasan berbagai langkah keamanan dalam komunikasi data di VANET. Nah, ini seperti yang di paper itu, table 2, ada preventive measure for existing attacks. Jadi ada variasi penyerangan, terus ada apa yang diserang ya, kemudian cara mencegahnya, ada ID based system, IP info handling, dan lain-lain. Nah, kesimpulan, jadi secara singkat, berbagai aspek VANET, seperti lingkungan dan standarnya, serta penjelasan rinci tentang berbagai kemungkinan serangan di VANET yang diklasifikasikan berdasarkan tadi ya, ketersediaan sampai dengan non-repudiasi, tantangan yang mungkin terkait dengan serangan keamanan dan layanan keamanan juga disoroti, karena serangan menciptakan kondisi yang lebih parah, perlu untuk menganalisis efek serangan pada protokol routing untuk membuat lingkungan kendaraan yang lebih nyaman. Karena semuanya udah base system, jadi otomatis juga rentan terhadap penyerangan ya. Lanjut. Nah, ide atau usulan pengembangan, jadi untuk idenya, saya berikan 3 ide. Pertama, integrasi dengan teknologi baru, mengusulkan integrasi langkah-langkah keamanan VANET dengan teknologi terbaru seperti blockchain, untuk manajemen kepercayaan, terdesentralisasi, dan kecerdasan buatan atau AI, untuk deteksi ancaman prediktif. Kemudian teknik kriptografi yang ditingkatkan, mengembangkan algoritma kriptografi yang ringan dan efisien, yang disesuaikan untuk lingkungan yang dinamis, berkecepatan tinggi dari VANET. Kemudian ada interoperabilitas dan standarisasi, fokus pada pembuatan protokol standar yang memastikan interoperabilitasnya di berbagai produsen dan yurisdiksi, meningkatkan keamanan dan fungsi keseluruhan VANET. Jadi ide ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan saat ini dan membuka jalan untuk jaringan kendaraan yang lebih aman dan andal di masa depan dalam konteks komunikasi data ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.